Anda kembali lagi bersama kami di Fokus Terkini Tahun Baru Rumah Baru. Saya akan menyapa narasumber yang sudah baru bergabung bersama dengan kami. Ada Pak Boni Zatminang, Satgas Perumahan RI. Selamat malam Pak Boni, terima kasih sudah bergabung. Malam. Baik, tadi kita sudah membahas banyak soal program 3 juta rumah per tahun yang diusung oleh Pak Prabowo. Mungkin bisa disampaikan bagaimana kemudian peta jalan yang sudah disiapkan? Peta jalannya ya, pelaksanaannya ya. Kalau pelaksanaannya kan pemerintah hanya membayar cicilannya, ya kan, membayar cicilannya per bulan itu antara 500 dan 600 ribu. Ya. Nah, kalau pemerintah mulai dengan 3 juta, artinya itu 21,3 triliun. Ya. Nah, pemerintah memberikan kepastian tuh, perbankan akan melakukan pembiayaan. Kalau 3 juta kali sekitar 300 triliun. Kalau satu unit rumah 100 juta. Itu 300 triliun. Nah itu dibagi oleh 75 ribu desa. Kenapa kita targetnya adalah sebenarnya program ini adalah program pengentasan kemiskinan. Dengan instrumen perumahan. Nah kalau mama sekarang 300 triliun itu dibagi atau 3 juta itu dibagi 75 ribu desa, itu per desa 25 sampai 26 unit rumah. Yang nantinya akan dikerjakan oleh? UMKM. BUMDes. Karena targetnya, ini konsepnya Pak Prabowo ini adalah subsidi produktif, kok bisa dikatakan. Jadi ini kan untuk Pak Prabowo tuh masuknya dari sila kelima, keadilan sosial. Berangkat dari pasal 33 ayat 3. Yang selama ini 7 presiden apa? Kenapa? Karena hasil kekayaan negara itu untuk seluruh kesejahteraan masyarakat. Nah, mengambil dari contoh subsidi BBM, itu kan hanya punya mobil. Kita semua ini menerima adalah berapa? 720 ribu rupiah per bulan. Kalau kita pakai 60 liter. Kita mengambil Petralite ya, 3.000 rupiah. Beliau ingin mengisi kealpaan 7 presiden ini. Karena amanah pasal 33 ayat 3 ini tidak dijalankan. Kalau orang yang tidak punya mobil harusnya apa? Mendapat tunai dong. Kalau negara ini adil, kan gitu. Melihat itu bagaimana mengisi roda ekonomi desa, dengan ide cemerlangnya Pak Presiden ini, beliau mengatakan sekarang kami memberikan negara 25 tahun. Berapa jumlah kemiskinan? 25 juta. Dimulai dari 3 juta. Nah, kenapa tadi kami bilang Satgas mengatakan ini subsidi produktif? Kita buktikan. Kenapa tidak ada properti? Properti pernah menyumbang 7,2%. Boleh nih nanti Ketua Umum Rey bisa. Iya. No growth. We're talking growth. Di era tahun 90. Karena ini drive growth yang paling efektif properti ini. Dimulai dari 3 juta. Kenapa tidak ada properti hadir di desa? Karena tidak ada kontraktor di sana. Kenapa tidak ada kontraktor? Tidak ada developer hadir. Kenapa tidak ada developer? Karena tidak ada perbankan hadir. Kenapa tidak ada perbankan hadir? Karena tidak syarat formil perbankan adalah pendapatan. Slip gaji. Oke. Nah, 80% masyarakat desa itu tidak memiliki slip gaji. Mereka bercocok tanam dan ya berternak kan gitu. Padahal mereka punya pendapatan. Itu yang Pak Prabowo bilang. Kalau sekarang saya menerbitkan Kepres atau Pepres ya nanti, menyatakan negara akan seperti di BBM tadi nih, yang tidak punya mobil diberikan. Saya berikan 500 ribu atau 600 ribu per bulan, 1 tahun 7,2 juta selama 25 tahun. Beliau ini akan menjadi presiden pertama di jagat raya. Dengan 1 lembar Pepres ini dia bisa membengkebelkan 25 juta rakyat miskinnya. Ya kan? Begitu Pepres ini Kepres ada kepastian, perbankan hadir, developer hadir, kontraktor hadir. Namun beliau bilang kepada Satgas, saya larang Mas Joko hadir di sana. Developer besar dilarang hadir begitu ya ke desa-desa. Iya, dilarang.
harus UMKM. Kenapa? Begini. 300 triliun itu, kalau kita 3 juta satu rumah itu 100 juta. Kalau mereka untung 20%, akan ada 60 triliun rupiah beredar di desa. Betul tidak? Iya kan? Jadi saya sebutkan 5 benefit yang kita sebut adalah subsidi produktif. Pemerintah menjamin adalah cicilannya akan ada tercipta PDB 300 triliun. Itu benefit pertama. Dengan 21,3. Ya. Kedua, kalau dia untung 20%, UMKM ini akan mendapatkan 60 triliun di desa. Setelah itu, ini menyumbang income per kapita dalam sejarah. Desa menyumbang income per kapita nasional. Betul tidak? Belum pernah ada ini. Ketiga, akan ada pertumbuhan ekonomi 1,8%. Ketua kami Pak Hasim bilang, I believe 22.4%. Keempat, ya kan, ada penurunan angka kemiskinan langsung 8%. Kelima, perbankan yang membiayai ini akan menjadi perbankan yang terkuat di jagat raya lagi. Kenapa? Karena nggak akan ada non-performing loan, tidak akan ada NPL. Oke. Karena negara yang membayar. Disinilah kita katakan subsidi ini adalah subsidi produktif. Pak Boni, bagaimana kemudian menjawab optimisme 3 juta rumah per tahun ini jika dibandingkan dengan kita tahu baseline pembangunan rumah di Indonesia ini per tahunnya 500 sampai 600 ribu unit. Ini hal yang lain. Jadi kan seperti saya utarakan di awal, ini program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. Dan Pak Prabowo membuat lagi Kementerian Perumahan. Kalau 500 ribu atau backlog, ini yang PR ya. Ini satu hal yang lain nanti saya jelaskan. Yang sekarang ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dengan pemberian perumahan. Tidak ada hubungannya 3 juta dengan backlog. Tidak ada. Ya, backlog itu adalah kebutuhan perumahan yang berdasarkan desil. Ya, satu yang orang punya pendapatan atau dibilang MBR, masyarakat berpenghasilan rendah melalui FLPP. Yang sekarang kekurangannya ada sekitar 9,9 juta. Ya kan? Nah, yang 3 juta ini adalah program pengentasan kemiskinan. Orang yang tidak punya pendapatan mungkin, ya kan? Yang Pak Prabowo untuk mengangkat sila kelima dari keadilan sosial. Yang diyakini oleh beliau, mereka adalah dari desa 80% itu. Itu loh. Jadi kalau beda dengan yang 300 ribu atau 200 ribu sekarang FLPP. Kami di Satgas memberikan rekomendasi kepada Presiden dan diserahkan oleh Presiden kepada Menteri. Itu di Magelang ya. Itu adalah kami naikkan 100 ribu yang FLPP. Dari 200 menjadi 300 ribu. Gitu. Ini kalau kita bicara FLPP. Gitu. Tapi kalau program Pak Prabowo itu jelas itu program pengentasan kemiskinan dengan instrumen pemberian perumahan. Tadi kan yang disampaikan adalah 2 juta yang di desa-desa. Bagaimana dengan 1 juta target begitu yang ada di perkotaan? Malah akan seperti apa? Kami di akhir-akhir ini berdiskusi, ini kami akan bikin seperti kayak funding model aja. Ini bisnis model kok. Karena kan sewa, low rent targetnya. Dan kedua, rumah murah. Nah, kami mencari nih, membiasakan untuk tidak bergantung pada APBN. Kalau kota ya. Memang Pak Prabowo juga bilang, kalau perlu kota kita bangun 1 juta. Tapi ke depannya tidak akan membebankan APBN. Kalau yang kota ini. Kenapa? Kita akan mengundang investor. Di Beijing, Pak Hasim, saya, Pak Fahri Hamzah mewakili Menteri Perumahan. Bertemu dengan beberapa investor, mereka minat, mereka bangun, mereka yang menjual. Ya, kalau Cina mereka memberikan pinjaman sampai 20 tahun dengan bunga 2%. Dan kita nggak mau terima uang. You bangun, kita terima barang. Gitu loh. Kita bayar nyicil. Di Middle East, di Doha, Pak Hasim, Pak Fahri Hamzah dan saya bertemu juga. Mereka malah punya komitmen ingin membangun 1 juta unit apartemen.
Di Abu Dhabi juga seperti itu. Dan beberapa negara lah, Turki atau Singapura ya, pemerintah membuka lah gitu. Hanya dengan syarat subkonnya harus orang Indonesia, subkontraktornya. Nah kita jaga pertumbuhan ekonominya ya. Oke, itu untuk yang di perkotaan adalah pembangunan perumahan yang tadi apartemen begitu ya, atau rumah susun. Lalu saya ingin mendapatkan penjelasan lebih detail lagi terkait dengan bantuan yang diberikan tadi. Proses pembayarannya, nanti pembiayaannya akan seperti apa untuk rumah dari masyarakat berpenghasilan rendah? Nah, kalau itu kita bicara MBR ya, bukan 3 juta nih. Oke, lain lagi ternyata. Lain lagi. Oke. MBR itu menggunakan FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Itu untuk masyarakat MBR berpenghasilan 8 juta maksimum. Itu seperti itu. Nah sekarang ini kan pakai APBN memberikan 75%. 25% perbankan. 200.000 tahun lalu. Sekarang kami naikkan 100.000 menjadi 300.000 unit. Nah pembiayaannya sama. Mekanismenya adalah 75% negara, 25% perbankan. Ada wacana, saya diskusi dengan Pak Menteri, dengan Pak Hasim juga. Pak Menteri punya inisiatif gimana kalau sekarang dimulai dengan 50-50. Perbankan 50% dan negara 50%. Ya kami setuju saja. Malah kami ke depan menginginkan negara nggak usah ikut campur ini. Perbankan harus pintar cari uang lah kan gitu. Oke, saya ingin dapat tanggapan dari Pak Joko soal tadi apa yang disampaikan oleh Pak Boni. Ternyata 3 juta ini, 3 juta unit rumah yang ditargetkan ini bukan untuk menjawab backlog. Yes. Jadi kalau kita lihat, makanya tadi saya punya optimisme betul bagaimana yang program 2 juta ini ya. Karena 1 juta, 1 juta di kota, 2 juta di desa. 1 juta di pedesaan sama pesisir adalah tadi tumbuh pertumbuhan ekonomi baru, ada entrepreneur baru. Kemudian kalau saya pengusaha nih, ada create market di sana. Karena apa? One day kita ini market kita itu kan harus bertumbuh. Kalau kita kecepatan kita naik, apalagi banyak pelaku besar, maka market ini kan juga harus ada growth-nya. Meskipun kalau kita lihat pertumbuhan penduduk kita ini saat ini 56% di kota. Nanti 2035 304 juta, 65% ada di kota. Ini juga sebuah hal yang akan menjadi masalah besar. Makanya ketika ini ada cara baru pengentasan kemiskinan, tetapi melalui program perumahan, kami sangat menyambut dan kita buru-buru optimis. Kenapa? Ya satu, kita selama ini nggak ada bosnya, kita anak buangan, nggak punya kementerian. Padahal PDB dari properti itu 14%, APBN 9%, serapan tenaga kerja 17 juta, hafal saya. Kemiskinan itu 8%, kemudian apalagi menekan stunting, ya opo sekarang kemarin dipinggirkan, ya. Makanya begitu ini masuk, kita punya propertinomik bos. Tadi 4 hal tadi, begitu Pak Hasim dan Pak Boni datang, kita langsung bersalaman. Walaupun kita untuk masuk Satgas kemarin agak terlunta-lunta kan itu. Tapi itulah perjuangan kan begitu. Inilah kenapa kita sangat menerima itu. Kemudian kaitannya dengan backlog. Backlog runtutannya berbeda kan tadi. Tetapi instrumennya sama. Ya, bahwa tujuannya apa, polanya pendekatannya berbeda tapi instrumennya sama. Kita pasti masuk itu dalam satu klaster. Oke, saya ingin mendapat tanggapan dari Pak Huda. Pak Huda dari tadi berpikir keras kayaknya. Ya, tinggal Pak Boni saya kira, kapan kira-kira Perpres soal ini itu kira-kira kapan bisa keluar tuh Pak Boni? Direncanakan ini kapan? Seknek ya. Sudah ini selesai. Ranahnya sedang dikaji. Ya, sedang dikaji. Perpres ini kan ditunggu oleh banyak kementerian. Persis, Perpres Pak. kementerian juga belum, ya kan. Makanya sekarang kalau dibilang, oh kita menunggu kerja presiden 100 hari. Ya. Ini udah 2 bulan. Berapa kementerian sekarang termasuk Kementerian Perumahan, Perpresnya belum ada. Ya. Anggarannya belum turun kan gitu. Ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Karena ini kementerian baru gitu.
Kalau kementerian yang sudah existing ya bisa dinilai lah kinerjanya. Mereka sudah bergerak kan gitu. Tapi kementerian baru, Perpresnya belum ada. Perpres sudah ada, Pak. Cuman struktur nomenklatur pengisian. Nomenklaturnya sudah disiapkan, malah sebenarnya belum turun. Perpresnya belum turun. Ini kan kita uberkan di Desember supaya Januari ini sudah bisa jalan kan gitu. Targetnya Pak Bon? Targetnya Perpres soal ini 3 ya harus di Januari. Januari ya. Di Januari. Nah, begitu Perpresnya ada, Ya. udah jelas itu. PR-nya Kementerian Perumahan nanti adalah sebagai regulator ya. Jadi kementerian nggak bangun rumah. Tidak. Tidak pun mengatur sebenarnya. Yang diatur adalah penerimanya. Siapa yang berhak menerima? Orang miskin targetnya presiden. Nah, kita punya permasalahan sekarang. Ya. Postur kemiskinan itu kan harus di Identifikasi. Iya. Satu data Nanti Indonesia seperti itu. apa? Jadi kita satu data. Berapa kementerian yang punya program kemiskinan sekarang? Ini dibikin Beda-beda sekarang. datanya. Budiman Sujatmiko, ini dipimpin oleh Pak Budiman Sujatmiko, itu adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Saya bilang sama beliau bahwa badan ini harus segera ya kan membuat kriteria apa yang disebut postur kemiskinan ini. Sehingga kriteria ini kalau sudah ditetapkan menjadi kriteria nasional, ini yang disebut orang miskin, kita akan berikan kepada para kepala desa di 1075.000 itu. Nah, kepala desa ini akan melakukan inventarisasi kan gitu. Kalau katakan dia ada 30, 40, 50 atau 100 warga, dia dapat 25 dulu. Baru diserahkan kepada Kementerian Perumahan. Nah, nanti Kementerian Perumahan, Pak Prabowo pesen sama kami. Waktu itu, ingat, kita harus program sebagus apapun, pelaksanaan di bawah yang akan jadi masalah. Maka beliau minta untuk dilibatkannya Babinsa, karena Babinsa kan terdapat di desa-desa. Sehingga sewaktu dapat informasi ini oleh Kementerian Perumahan, mereka akan menginstruksikan Babinsa untuk mencek apakah benar ini. Jangan nanti ini Hanya jadi kepala kayak desa sendiri aja. Oke. keluarganya Mr. kepala desa atau apa. Sewaktu sudah benar, baru itu diberikan kepada BTN atau bank pembiayaan. Nih loh yang eligible 2 juta kan gitu. Nah, setelah itu mereka itu udah bisa dibangun. Para UMKM itu membangun di desa-desa. Jangan dibilang lagi mampu nggak mereka. Oke, tadi menyuplik soal kategori masyarakat miskin begitu ya. Kan ada kemudian pertemuan antara Pak Ara dengan Bank Dunia yang mengkategorikan yang belum memiliki rumah adalah kategori miskin. Nah, ini tanggapan Mr. Kris seperti apa? Ya, penjelasan dari Pak Boni ini kan sangat penting ya untuk memberikan gambaran mengenai peta jalan. Karena pembicara pertama tadi Bang Boni adalah Pak Huda dan itu pertanyaan beliau yang pertama gitu. Jadi yang bisa menjawab itu adalah Pak Boni ini ketemu nih gambarannya. Walaupun memang tentu harus lebih dioperasionalkan lagi ya secara lebih sistematis oleh Kementerian Perumahan. Kita harapkan bahwa Perpresnya segera keluar, kemudian SOTK-nya juga sudah final ya. Personalianya juga kita tunggu, akan segera ditetapkan. Hemat saya pada titik itulah kemudian kita bisa menjadi lebih jelas lah mengenai terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Tapi sekali lagi memang ini suatu cita-cita yang sangat mulia dan mungkin zaman Pak Harto kita kenal namanya Perumnas ya. Barangkali salah satu inisiatif pemerintah paling besar ya saya kira ya yang kita kenal pada masa pemerintahan tadi kan beliau bilang 7 presiden ya. Itu zaman Pak Harto itu Perumnas. Nah, ini akan lebih besar dan akan lebih dahsyat dibandingkan dengan Pak Prabowo. Dan saya kira beliau sama dengan saya bahwa Pak Prabowo ini kalau keberpihakan itu luar biasa, nggak ada saingannya. Tantangannya saya bilang tadi Bang, operasionalisasi dan teknokrasi. Itu persis yang Bapak sampaikan tadi itu. Gitu. Nah, tinggal bagaimana asumsi-asumsi ini akan diuji ya dengan sebaik-baiknya. Karena antara gagasan dengan lapangan itu kadang-kadang kaliannya nggak gini gini bahkan begini gitu. Zigzag muter-muter Karena itulah gitu ya. kemudian diskusi kita ini sebetulnya mendukung sekaligus mengkritisi dengan cara mendukung. Apakah asumsi-asumsi dan roadmap yang ada itu
kira-kira visible nggak di lapangan. Ini saya kira berlaku untuk semua program Pak Prabowo, bukan hanya bukan hanya 3 juta rumah ya, tapi terutama untuk program-program yang besar sekali dan memang program-program yang baru yang belum ada presidennya. Itu saya kira perlu Bang ada banyak pikiran-pikiran kritis yang menguji dari berbagai macam lini gitu. Mungkin misalnya Nailo barangkali ada pendapat? Mas Nailo gimana? Ada pencerahan ya dari tadi apa yang disampaikan begitu? Di antara semua ini yang paling bebas komentar Nailo ini. Silakan Mas Nailo. Nggak apa-apa, kita butuh devil avokat sebenarnya. Iya, pertama seperti ini. Kalau kita melihat tadi kan perdebatan mengenai anggaran kan tadi juga dijelaskan kan bahwa 500.000 itu dari pemerintah dan itu nilainya tidak besar gitu kan. Tapi yang menjadi masalah adalah ini kan Pak Joko ini kan perlu dibayar cash ya sama perbankan. Perbankan itu dia masih kekurangan likuiditas sebenarnya. Kita kemarin ngobrol mengenai Tapera lah ya. Tapera bahwa ini perbankan untuk menyalurkan FLPP pun itu masih butuh pembiayaan. Masih butuh pendanaan. Nah, karena kalau Pak Joko mau diutangin sih nggak masalah ya. Mau aja sih kalau buat negara. Langsung ini terekam ya sampai kapanpun statementnya. Merah putih. Nah, ini kita perlu Pak Joko yang lainnya sebenarnya. Tapi yang jelas adalah bahwa memang rumah itu harus dibayar kontan oleh perbankan. Nah, perbankan dari mana uangnya? Makanya tadi sampaikan sebenarnya bukan hanya 500.000 ini dikalikan 3 juta sebenarnya. Tapi ya harga rumah itu. Karena harga rumah itulah yang seharusnya dibayarkan oleh perbankan dan perbankan pun itu tidak punya dana sebesar itu sebenarnya. Mereka pas kita uji ketika Tapera kemarin, kenapa mereka ini dia mau menarik dana dari masyarakat? Ya buat itu, buat pembiayaan ke banknya. Ke BTN itu dia nggak punya likuiditas yang cukup untuk bisa membayar secara kontan. Makanya kalau itu dia Pak Joko ini mau diutangin gitu kan selama 20 tahun, ya kita sangat bersyukur sebagai rakyat gitu kan. Pak Joko udah senyum-senyum. Gimana Pak Joko? Begini, kemarin PP Tapera itu kan sebenarnya pengganti PP Taperum yang oleh undang-undang kemarin dihentikan. Sehingga kewajibannya berjalan, tapi setoran angsurannya itu berhenti. Ini kan otomatis relatif kolaps dong. Ya, jadi dia tetap membayarkan untuk pensiunan, untuk rumah, tetapi setorannya itu kan dihentikan. Makanya kemarin yang mau dikerjakan dahulu, ini saya bukan humasnya Tapera ya, kerjakan dahulu adalah yang pegawai negeri ASN itu ditarik dahulu kan begitu. Cuman disondingkannya adalah untuk keseluruhan masyarakat, utamanya adalah pekerja swasta. Makanya jadi relatif bergejolak. Bahwa nantinya tadi banyak usulan meniru SDP-nya Singapura, kemudian ada crowdfunding seperti nanti Chief Boni bisa menjelaskan juga usulannya menjadi dana perhimpunan investasi misalkan. Itu juga bisa jalan. Kemudian kalau kemarin itu kaitannya dengan pembiayaan dari perumahan, dari dahulu itu pasti ada yang namanya mismatch. Karena perumahan itu long term, sementara dana-dana masyarakat itu adalah short term. Tetapi kan running sebenarnya juga. Nah, yang harus kita lakukan adalah bahwa ada sumber-sumber pembiayaan baru yang bisa di-create pastinya. Kalau yang namanya kepercayaan pasar, kepercayaan investasi itu ada problem. Pasti datang swasta itu. Iya. Pasti datang, nggak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Kita ini dana kita dari anggota ARI di BTN aja 4,5 triliun, belum yang lain-lain. Oke. Jadi ya gimana ya? Aku sih yes gitu ya. Aku sih yes. Baik, saya kembali lagi ke Pak Boni. Pak Boni, bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa nanti penyaluran dari 3 juta rumah yang disediakan ini tepat sasaran? Makanya kan tadi saya sampaikan sebelumnya, pemerintah harus membuat satu postur kemiskinan secara nasional yang menjadi satu data. Yang akurat. Akurat. Gitu. Karena kita harus kebuka lah ya. Kebukanya begini. Kalau sekarang dibilang kemiskinan 25 juta, itu Wamen Fahri Hamzah malam-malam bilang, ini kayaknya lebih. Kenapa? Ada satu kasus yang kita bisa lihat, satu rumah miskin, ini rumah yang kurang mampu, kurang layak, ditinggali oleh 3 keluarga dan 4 keluarga.
Artinya ada penambahan. Kami kan waktu itu di Satgas begini, salah satu anggota Satgas ya Dirgayusa kasih saya masukan. Kita lagi bingung berapa sih? Kenapa we have to rely atau mengambil angka dari World Bank kemiskinan? Ini negara kita kan. Iya. Dirgayusa bilang sama saya, Pak Boni, gimana kalau kita mengambil data dari PLN? Pelanggan 450 kWA. Iya. Karena PLN itu ada by name, by address. Betul. Kalau dia pasang satu daya, tuh kan dia harus Betul. foto rumahnya. Meteran. Betul juga nih. Kita undang PLN. Nah kita bisa melihat pelanggan 450 kWA itu seperti apa. Dikasih tahu, ini rumahnya. Kalau dia sedang masak nasi, dia hidupin TV mati. Iya. Jadi dia nggak bisa. Betul. Itulah orang yang tidak mampu. Betul. Saya sepakat. Ini kita pakai. Ya. Gitu. Berapa angkanya? 24 juta lebih. Iya. Iya, hampir sama. Iya. Iya 25. Walaupun Hampir sama. itu tetap proxy ya Bang ya. Proxy, gitu. iya. Karena tidak tadi siapa tahu 1 meteran yang pakai 3 keluarga itu. Nah, Bisa ditemukan itu di lapangan paling gitu. enggak kita ada salah satu pendekatan. Ya. Ya kan, pendekatan. Nah nanti makanya Pak Prabowo waktu itu bilang, kita nggak usah ributin itu. Iya, Bagaimana kita memulai. Memulai karena apa ya? Optimis. Pak Prabowo suka mengagumi suksesnya Cina. China di eradicate the poverty 800 juta dalam 40 tahun. Artinya 1 tahun 20 juta. Nah ini buat teman-teman Ray, saya suka ngomong dengan Pak Joko. Kalau sekarang hari ini kita bicara backlog, harus pikirkan equilibriumnya. Karena China sekarang oversupply kan gitu. Iya betul. Tapi bagaimana Cina sukses? Saya bicara dengan Pak Hasim. Pak Hasim, ada satu ekonom Cina yang bisa menerjemahkan suksesnya Cina. Kita mengamati, tapi kita bikin satu kata untuk menyimpulkan sederhana itu susah. Siapa Pak Boni? Saya bilang Ken Yuji. Ken Yuji dia 42 tahun ekonom yang sekarang menjadi profesor di London School of Economy, orang Cina. Dia bisa menerjemahkan itu sangat simpel. Dia bilang apa? Political centralization and economic decentralization is a simple presentation of the China models. Iya, Suksesnya betul. Cina. Setuju. Akhirnya kita bilang, lah ini yang kita harus lakukan. Oke. Cina waktu itu melakukan desentralisasi ekonomi. Iya. Ini yang Pak Prabowo lakukan. Iya. Cuman kita dulu udah political center, kita decentralization. Iya. Itu yang Oke. terjadi saat ini. Oke. Stop sementara situ. There is no too late. Iya. Terakhir mungkin saya ingin mendapatkan catatan ataupun hal yang ingin digarisbawahi dari masing-masing narasumber, mungkin dari Pak Huda. Kita berharap semua apa yang sudah direncanakan pemerintah melalui Pak Boni dan Kementerian Perumahan bisa secepatnya terwujud, karena memang masyarakat miskin kita sedang menunggu betul. Paling tidak kalau kita memacu pada agenda pemerintah 3 juta per tahun, kita berharap ini bisa terrealisasi dengan baik. Baik. Itu artinya paling tidak 5 tahun ke depan hampir 15 juta orang miskin akan punya rumah. Oke, itu harus direalisasikan. Saya ke Saya Mr. bukan Q. Ken Yuji, saya Kodari. Ya. Singkat, Mr. Q. Meluruskan, Pak Prabowo ini concernnya 3 aja ya. Pertama peningkatan SDM, yang kedua penghilangan kemiskinan, yang ketiga keadilan. Itu yang ingin dicapai oleh Pak Prabowo 5 tahun ke depan dengan segala programnya. Makasih dari Kodari. Terima kasih. Ini juga Joko. Ya. Joko. Jadi begini, kami pengusaha itu betul sangat rindu dengan apa yang didorong oleh pemerintahan Pak Prabowo. Yang pertama adalah relaksasi dari sisi perizinan. Secara data, 1.000 orang di Cina itu punya 10 perizinan. Di Singapura itu 3 orang punya perizinan. Di Filipina, Malaysia itu masih 1. Kalau di Indonesia 1.000 orang itu punya 0,3 perizinan. Betapa kita akan selalu susah untuk menghasilkan entrepreneur. Makanya begitu ada ide pemerintahan Pak Prabowo untuk menumbuhkan ekonomi desa, dengan itu yang kita kejar adalah tumbuh entrepreneur. Oke. Karena semakin banyak entrepreneur berarti daya saing.
Begitu daya saing, berarti kita kemajuan. Karena kita akan selalu punya comparative advantage. Begitu Pak Wakil KSP. Terima kasih Pak Joko. Oke. Nanti kita Tolong ketemu di dicatat parlemen. nama saya, Pak. Mas Nailul, silakan singkat. Iya, ya. Singkat, kalau saya sebenarnya lebih kepada harus seimbang antara supply set dan demand setnya. Kita tidak selalu bilang bahwa ini supply set yang harus utama. Bangun siapa dan sebagainya. Tapi juga harus ditumbuhkan dari demand setnya. Siapa sih yang akan menerima program ini? Bagaimana mereka bisa reachable terhadap harganya? Dan juga tadi kalau misalkan kemiskinan, kemudian dari sisi kesejahteraan dan sebagainya, itu kan lagi-lagi muaranya ke ekonominya, pendapatannya. Makanya ini yang saya sampaikan, pendapatan juga harus meningkat dan tidak boleh gapnya terlampau tinggi dengan harga rumah. Oke, singkat dari Pak Boni. Ya, kami meminta masyarakat untuk jangan skeptikal. Ya kan, Presiden kita memiliki satu niatan yang sangat baik mengentaskan kemiskinan dan mengkombinasikan dengan properti supaya roda ekonomi bangsa itu merata di desa. Nah, sedikit dari saya, di properti itu banyak yang bilang lokasi. Kalau orang properti itu selalu bilang begitu. Tapi kami memberikan masukan adalah harusnya apa? Strategi. Di mana ada strategi, dimanapun lokasinya dia akan hidup seperti yang Pak Prabowo lakukan. Dan properti itu biasanya adalah biaya. Kalau kami dari Satgas melihat bukan biaya. Setelah 8 bulan kami bekerja dengan para ekosistem, ya, dari bulan Maret Pak Prabowo. Kami lihat apa sekarang? Nomor 1, bukan biaya lagi, perizinan. Oke, nyambung Benar. ya. Jadi Siap. perizinan itu di nomor 1 yang tadi beliau bicarakan itu betul sekali. Perizinan harus benar-benar disimpelkan antara perizinan pusat dan daerah. Selesai setelah itu. Oke, 2 catatan itu ya dari Pak Boni. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Saya yakin tidak diakhiri di sini karena setelah ini ada rapat lanjutan begitu ya untuk membahas ini. Di KSP. Baik, kita lanjutkan di tempat lain. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian fokus terkini untuk malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Selamat malam.